Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat kue lumpur kentang. Ini rasanya enak banget, buatnya super mudah, bisa tanpa menggunakan mixer ya teman-teman. Penasaran? Ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Pertama kita buat untuk larutan santannya dulu. Di sini aku menggunakan 1 bungkus santan instan kemasan kecil, takaran 65 ml. Lalu tambahkan air sebanyak 600 ml atau setara 3 gelas belimbing. Lalu garam 1/4 sendok teh. Dan lanjut kita nyalakan api kompornya sedang cenderung kecil dan terus diaduk hingga mendidih. Nah, setelah mendidih seperti ini, kita kecilkan api kompornya dan terus dimasak selama kurang lebih 5 menit hingga santannya sedikit menyusut. Untuk takarannya menjadi 500 ml ya teman-teman. Setelah 5 menit hasilnya seperti ini ya teman-teman. Boleh kita matikan api kompornya dan kita aduk-aduk sebentar untuk mengurangi uap panas. Nah, ini kita sisihkan dan tunggu hingga benar-benar dingin. Lanjut kita buat adonannya. Siapkan wadah, pecahkan 2 butir telur ukuran sedang. Di sini aku pakai telur suhu ruang. Lalu 1 butir kuning telur. Kemudian gula pasir sebanyak 200 gram atau setara 14 sendok makan. 1 sendok makannya setara 15 gram. Untuk gula pasirnya ini boleh sesuai selera ya teman-teman. Bagi yang suka manis boleh ditambah. Kemudian tambahkan perasa vanila 1/4 sendok teh. Dan lanjut diaduk hingga tercampur rata dan berubah warna sedikit lebih pucat ya teman-teman. Untuk waktunya sekitar 2-3 menit. Kalau misal teman-teman mau menggunakan mixer juga boleh. Setelah 2 menit, nah ini hasilnya seperti ini. Jadi warnanya sedikit lebih pucat, tetapi untuk gulanya belum larut sempurna ya teman-teman. Langsung aja kita tambahkan bahan keringnya. Di sini sudah aku siapkan tepung terigu protein sedang sebanyak 250 gram atau setara 25 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 10 gram. Dan ini sebelum ditambahkan jangan lupa diayak dulu ya, agar tidak ada bahan yang bergerindil. Untuk tepung terigunya aku tambahkan setengah bagian dulu untuk mempermudah mencampurkannya. Lakukan hingga tepungnya selesai. Setelah tercampur rata, hasilnya seperti ini. Jadi untuk adonannya memang sedikit berat ya teman-teman. Kalau udah, ini boleh kita sisihkan sebentar. Selanjutnya, di sini udah aku siapin chopper, salah satu produk terbaru dari Turbo, yakni Powerful Chopper Vino EHL8399. Kapasitasnya 2 liter dan dilengkapi 3 layer blade. Dan langsung aja kita masukkan kentang yang udah dikukus. Untuk beratnya sebanyak 500 gram. Ini untuk kentang boleh juga direbus ya teman-teman. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tuang santan yang udah kita rebus di awal tadi. Dipastikan ini santannya udah dingin ya. Sebanyak 500 ml. Tujuan aku merebus santan di sini agar kuenya tidak cepat basi. Dan langsung aja kita pasang penutupnya. Nah, untuk chopper ini memiliki 2 tingkat kecepatan ya. Jadi ada low dan high ya teman-teman. Bisa dipilih mau yang mana. Dan ini langsung aja kita haluskan. Karena ini choppernya memiliki tingkat kemiringan 35 derajat, sehingga lebih cepat dan sempurna dalam melumatkan bahan makanan ya teman-teman. Jadi nggak perlu waktu lama. Dan ini materialnya udah food grade, bagus dan aman untuk makanan. Kemudian ini juga garansinya lama ya, sekitar 3 tahun. Kalau udah, langsung aja kita tuang kentang yang sudah dihaluskan.
Kalau misal teman-teman berminat mau punya chopper ini biar samaan kayak aku, untuk linknya udah aku tulis di kolom deskripsi ya, atau kunjungi Instagramnya di Turbo ID. Dan ini lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Dan terakhir kita tuang margarin yang udah dicairkan. Sebelum dicairkan ini beratnya 100 gram ya teman-teman. Untuk takaran sendok sekitar 7 sendok makan peres. Dan lanjut kita aduk hingga benar-benar tercampur rata. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap ya, agar hasilnya bagus. Dan agar lebih halus lagi dan lebih lembut nanti hasilnya, jangan lupa disaring seperti ini ya teman-teman. Bantu diaduk-aduk karena ini adonannya lumayan kental ya. Nah, kira-kira seperti ini, lakukan hingga selesai. Nah, ini hasilnya setelah disaring, jadi adonannya lebih halus ya teman-teman. Dan lanjut kita aduk menggunakan spatula. Dan agar warnanya ini lebih cantik, aku tambahkan dengan sedikit pewarna kuning tua. Ini opsional, kalau misal teman-teman gak suka pakai pewarna makanan, boleh di skip. Dan lanjut diaduk rata. Nah, ini udah tercampur rata ya teman-teman, adonannya udah selesai. Boleh kita pisahkan sedikit adonan, kira-kira sebanyak 2 sendok sayur. Ini kita gunakan untuk memberi motif kue lumpur kentangnya. Lanjut kita tambahkan bubuk coklat hitam sebanyak 1 sendok teh. Kalau nggak ada boleh pakai coklat bubuk biasa. Dan pasta coklat sebanyak setengah atau 1/4 sendok teh. Jadi sesuaikan dengan selera ya teman-teman. Dan lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, nah ini udah selesai, lanjut kita masak. Panaskan cetakannya, gunakan api paling kecil. Setelah cetakannya panas, langsung aja kita tuang adonannya. Kalau aku di sini diisi 3/4 cetakan ya. Kalau misal teman-teman mau ngisi nggak penuh juga boleh. Kalau udah, langsung aja ini kita masak selama kurang lebih 2 menit. Dan jangan lupa kita tutup ya teman-teman. Dan gunakan api kompor paling kecil seperti api yang mau padam. Setelah 2 menit kita buka penutupnya. Nah, tandanya teman-teman bisa lihat pinggirannya ini sudah mulai matang. Langsung aja kita beri motif di tengahnya menggunakan adonan yang udah dikasih coklat bubuk hitam. Kita lukis di tengahnya bentuk bulat kecil seperti ini. Atau kalau misal teman-teman mau pakai motif yang lain juga boleh. Kalau misal nggak mau repot, pakai kismis atau choco chips itu boleh ya untuk toppingnya, disesuaikan dengan selera. Dan untuk pemberiannya sama di saat setengah matang seperti ini. Tuh hasilnya kayak gini ya kalau aku. Teman-teman boleh kreasikan secantik mungkin. Kalau udah selesai, lanjut kita tutup dan masak tetap menggunakan api paling kecil selama kurang lebih 10 menit atau hingga matang. Setelah 10 menit buka penutupnya, ini hasilnya. Alhamdulillah kue lumpur kentangnya sudah matang. Untuk mengecek boleh kita sentuh permukaannya. Kalau adonannya udah kering dan tidak ada yang menempel, tandanya udah matang ya. Langsung aja kita angkat dan keluarkan dari cetakan. Lanjut masak untuk adonan yang lain, lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah ini dia kue lumpur kentangnya udah jadi, hasilnya lumayan banyak. Aku dapat sekitar 24 kue ya teman-teman. Dan ini tadi ada sisa adonan yang coklat sekalian aku masak. Tuh gimana teman-teman, buatnya mudah banget kan? Dan gak perlu waktu lama, udah jadi deh kue enak seperti ini. Langsung aja aku ambil satu. Permukaan bawahnya juga gak gosong. Permukaan atasnya mulus banget ya teman-teman. Aku coba belah. Berasa ini kuenya lembut banget. Tuh hasilnya cantik ya. Aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini beneran rasanya enak banget, teksturnya lembut. Bagi yang suka manis, ini gulanya boleh ditambah ya. Tapi kalau aku udah pas. Selamat mencoba. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa follow akun aku yang lain ya. Next, insya Allah kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.